Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel ini. Terima kasih karena telah mengklik video ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua sahabat-sahabat yang telah subscribe channel ini. Masih bersama dengan saya Yanto Bulu Gagung Channel. Channel yang biasa memberikan informasi seputar tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negara dan informasi seputar penerbangan antara bangsa atau internasional. Video kali ini update terbaru seputar lanjutan karantina di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Seperti mana yang telah kita ketahui bersama, antara bandara yang paling penting di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta senantiasa menjadi destinasi pilihan dari berbagai negara, termasuk pilihan penerbangan bagi pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia dari berbagai belahan dunia. Jadi peraturan kedatangan internasional di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta ini perlu kita ketahui sebagai persiapan jika kita harus memilih Bandara Jakarta sebagai destinasi akhir atau transit. Tapi seperti biasa, sebelum melanjutkan videonya, bagi yang baru bergabung dengan channel ini, saya minta dukungan sahabat-sahabat untuk like, share, subscribe, serta nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi jika saya upload video-video penting selanjutnya. Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 kembali menyampaikan sejumlah aturan yang akan diterapkan di Indonesia. Salah satunya yaitu memperpanjang ketentuan karantina bagi pelaku perjalanan internasional. Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2021 tentang tempat karantina, isolasi, dan kewajiban rapid test PCR bagi warga negara Indonesia pelaku perjalanan internasional. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2020 dan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 bagi warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan internasional dalam masa pandemi COVID-19 telah ditetapkan Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang kriteria hotel dan kewajiban rapid test PCR bagi warga negara Indonesia pelaku perjalanan luar negeri, bahwa keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penanganan COVID-19 sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B, perlu menetapkan keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang tempat karantina, isolasi, dan kewajiban rapid test PCR bagi warga negara Indonesia pelaku perjalanan internasional. Untuk mempercepat, di sini saya lewati saja bagian yang tidak penting. Sampai pada nomor 11, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengurus Utamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 1604 memutuskan menetapkan keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang tempat karantina, isolasi, dan kewajiban rapid test PCR bagi warga negara Indonesia pelaku perjalanan internasional. Ke-1, menetapkan tempat isolasi atau karantina warga negara Indonesia pelaku perjalanan internasional di Wisma Pademangan yang pelayanannya mencakup penginapan, transportasi, makan, dan pengamanan. Kedua, dalam hal hunian Wisma Pademangan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 penuh, tempat isolasi atau karantina dilaksanakan di Hotel Bintang 2 dan Bintang 3 yang telah ditentukan dengan pelayanan setara Wisma Pademangan. Jadi maksudnya di sini tempat karantina baru di Wisma Pademangan, kemudahan dan fasilitasnya setara dengan Hotel Bintang 2 atau Hotel Bintang 3.
Ketiga, pembiayaan tempat isolasi, karantina, dan rapid test PCR bersumber dari dana siap pakai DSP Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan hanya khusus diperuntukkan bagi warga negara Indonesia perjalanan internasional dengan kriteria sebagai berikut. A. Pekerja migran Indonesia atau PMI yang kembali ke Indonesia untuk menetap minimal 14 hari di Indonesia. B. Pelajar atau mahasiswa yang kembali ke Indonesia setelah mengikuti pendidikan atau melaksanakan tugas belajar di luar negeri. Atau pegawai pemerintah yang kembali ke Indonesia setelah melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri dengan biaya dari negara. Jadi untuk biaya karantina di Wisma Pademangan ini masih sama, yaitu gratis. Semua biaya ditanggung oleh pemerintah. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Februari 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Kemudian informasi terbaru yang langsung saya dapati dari sahabat saya yang terbang pagi tadi ke Bandara Lombok dan Medan. Kedua-dua bandara tersebut masih sama, yaitu masih memberlakukan karantina. Sementara untuk Bandara Surabaya bagi yang tidak bergejala dan hasil swab tes PCR-nya negatif, masih dibenarkan untuk menjalani karantina di rumah masing-masing. Kemudian informasi yang terakhir berkenaan dengan peraturan penerbangan bagi anak kecil atau baby. Jadi kepada sahabat-sahabat ibu bapak yang mau balik membawa anak kecil walaupun umurnya belum sampai setahun, penerbangan dari KLIA 2 ke Indonesia, anak kecil atau baby juga diwajibkan menunjukkan hasil negatif COVID-19. Tapi lain halnya dengan penerbangan domestik atau antara Indonesia, anak-anak umur 5 tahun ke bawah tidak diwajibkan untuk menunjukkan hasil rapid test antigen atau swab test PCR. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Minta maaf jika ada kesilapan, tinggalkan komen jika ada kesalahan fakta dan update terkini di lapangan. Jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.